Kaile. Kemudian masalah buka puasa bareng. Jadi sebetulnya yang perlu dan nak pegah dari buka puasa bareng ni, yang perlu dan nak sampaikan dari buka puasa bareng, sebetulnya yang jadi kepermasalahan ini bukan buka puasa bersama, tapi yang jadi masalah adalah ikhtilat. Terjadi percampur bauran, terjadi campur baur antara urina uragam yang kan mahram. Jadi kalau kau promo kan adik kakak, mana? Jadi yang terjadi campur baur, mana? Tetapi pun demikian, terjadi campur baur. Lantas, andai kata urinang yang pakai hijab, karena gedam mujampu urinang dauragam. Yang pertama, apabila ada potensi terjadi khuluat, sunyi-sunyi dua-duaan, terbuka peluang untuk terjadi yang kengkon. Yang mana? Cuma dipajak apa saya engkau akan menjampu si urinang dauragam na. Ya. Kengkah? Ya. Yang je ke masalah orang adalah apabila terjadinya perkumpulan urinang dauragam, kemudian urinangnya bersikap vulgar, yang membuka peluang untuk saling nazar, tilik menilik, dengan tilik yang membuka peluang untuk bersyahwat. Maka apabila memang musapat di bawah tempat ramai-ramai urinang dauragam, uragam belah di, urinang belah no, ramai, lagi buat sejenis, lagi buat semayang atau buat kenduri atau buat acara keramaian lah. Tetapi potensi terjadi khuluat, kemungkinan terjadi berdua-duaan, bersunyi-sunyi itu tidak ada kerana urut ramai, otomatis menutup peluang terjadi kengkon. Maka yang perlu dijaga adalah potensi terjadinya nazar, potensi terjadinya uragam, tilik, urina, memandang, saling pandang, memandang macam sebagainya. Sedangkan nazar dalam Islam disebut dalam kitab Bajuri juz 2 dalam bab nikah, nadru rajul ilal mar'ah, tilik uragam kurinang, tilik urinang kuragam. Yang dimaksud tilik itu adalah memperhatikan secara seksama sehingga terbuka peluang kepada rindu hati dan macam sebagainya, gerak syahwat yang nanti kepada haram. Maka barang yang membawa kepada perbuatan haram nantinya akan memberi konsekuensi hukum haram, ma yuaddi ilal haram fa huwa haram. Sesuatu yang membawa kesan atau membawa inti kesimpulan kepada haram, je ke haram. Tetapi apabila hal-hal seperti yang tak pegah pun tutup, hanya unsur pandang memandang seperti urina pakai baju bersopan, pakai baju komis bersopan, gesuk kau kaki, enggak? Atau pakai sarung jaro atau baju jelebab panjang, menyojik memang pakai hijab, kahana pakai hijab, baik pakai alas bedak, baik pakai lipstick, pakai cilak, baik pakai minyak penek dan macam sebagainya. Biasa menda. Sebagaimana baju rumah. Dan tidak terjadi apa namanya saling pandang memandang macam sebagainya, ataupun tidak terjadi hal-hal seperti khuluat. Dan memang duk je di khalayak ramailah lagi dalam pajak ramai je orang dapat urinang dauragam. Tapi saling mengerjakan urusan masing-masing, lagi taik motor langbis, lagi taik motor kedempunan urinang dauragam, kamu jampu-jampu malah toto macam sebagainya. Nah, tetapi apabila bak ketika lagi mana kejadian, maka yang menjadi permasalahan adalah hakikatnya adalah hijablah diri kita sendiri. Karena basurah kita nyo urang jehut, urang yang galak pandang. Jangankan urang hana esok cadar, hana esok jilbab, kai esok memang tak mantang penasaran. Maka sebetulnya bukan pakaian itu yang jadi masalah, tapi hijablah diri kita sendiri. Namun pun demikian, peluang atau potensi terjadi lagi benar seperti syabah dan syabah, iaitu anak-anak muda-mudi duduk sabah Honda, kemudian bertumpul gerah-geri macam sebagainya. Nyan tidak kalen di lapangan, memang harus kita katakan itu haram. Yang ikhtilat yang model menan membawa faedah kepada haram. Karena memang terbuka peluang, karena agamanya ketinjau dari sya'an, potensi. Ada tidak potensi terjadi sesuatu yang diharamkan yang lebih mudarat Subhanahu wa taala. Jadinya bernama dengan sad zari'ah. Artinya gedo jalan mangak berhut pekerjaan yang lebih raya. Dalilnya Allah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang mulia surat nomor 6 surah Al-An'am. Di sini Allah taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kamu memaki-maki, baik kata tatena patung-patung yang sembah selain Allah, yang dengan karenanya akan itena Allah. Kepada Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 dalam mengomentari ayat tersebut bahawa hukum dasar tenak berhala mubah.
berhala tak nak, patung tak nak. Hana apa? Berubah. Tetapi jika gara-gara tak nak patung, bengih awak semah patung, itu nak dekat Allah. Gara-gara tak nak Tuhan yang jizmah, itu nak dekat Allah. Maka bab watanya terlaranglah nak patung. Jika ngon kana nak patung, jut itu nak Allah gara-gara tanyo ngan sebab tak nak Tuhan patung, maka tercelalah itulah Allah Taala dengan karena tak nak patung. Dari ayatnya dipegah Imam Ibnu Katsir, ni faham oleh para ulama tentang adanya sad zari'ah. Dalam kajian hukum fikih, naga tinjau iaitu ditutup jalan-jalan yang membuka gerbang kepada perbuatan maksiat. Padahal hukum tenak aje pun yang namanya patung. Ubah. Antipati Allah, syuraka Allah, sekutu Allah. Masalah tak pancu je, tak tek je. Pula men tak tenak. Tetapi jika dengan karena tak tenak aje akan dibalas dicaci maki Allah dengan karena tak tenak ya. Maka berubahlah hukum ketika itu, tidak boleh kerana akan membuka peluang. Dari hinoka ke fahami kepada sad zari'ah. Baik tak nak patung, mangat baik itu nak Allah. Maka baik tak buka satu peluang untuk timah dosa-dosa lain. Maka sad zari'ah, dua jalan tersebut. Berarti kesimpulan je banyak Walid setelah bubarnya. Punya sejarah Jino dah kalan. Ho dah cak hukum. Jadi sejarah yang tak kalan yang lahir Jino cara bubar. Jadi menurut hemat long, monyo cara-cara yang dilakukan oleh muda-mudi uronyo, hantar deji pegah hukum lain selain hukum hari. Hantar deji pegah. Cuma hana yakin yang mama tanya pegah ya, silakan. Tanya baru lain tapi seluruh secara peribadi monyo ube hemat long kalian monyo munan cara haram. Ada hari mah. Istilah muda-mudi dapat ina semayang tan. Lu yang tan semayang nang bak duk bubur duk pegah haba main api. Dia mele bak wate-wate. Jadi sad zari'ah. Sad zari'ah.